dengan doa. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Alhamdulillah sudah ada 27 orang yang bergabung ya. Ibu sudah share PPT soal-soal di GCR-nya grup B, kelas B, dari tadi pagi. Soal yang sudah Ibu share di GCR itu memang yang belum ada jawaban ya, tapi ini nanti soal-soal itu akan kita bahas di sini bersama-sama, akan kita diskusikan. Ibu harap anak-anak Ibu semua di sini juga ikut berpartisipasi, ikut aktif bertanya atau berdiskusi. Jadi sama-sama kita diskusikan. Jadi jangan hanya satu arah saja, kalau Ibu harapkan seperti itu ya. Nah, jadi silakan yang ada bertanya, yang ada unek-uneknya, misalnya apa yang misalnya Ibu sampaikan kayaknya yang setahu saya tidak seperti ini deh Bu. Nah, kita diskusikan. Apalagi ini jujur adalah soal yang sudah tingkatnya di atas SMA ya, yang untuk UTBK itu tingkat kesulitannya kan di atas soal UN apa dulu namanya, UNBK ya, di atas ya soal UNBK. Nah, apalagi di atas ujian sekolah itu tingkat kesulitannya. Jadi kita sama-sama belajar, kamu belajar, Ibu juga belajar dalam hal ini. Ya, mungkin pengetahuan kamu lebih banyak karena kamu punya kesempatan lebih luas untuk membaca, menonton. Nah, maklumlah kalau Ibu juga kegiatannya banyak, jadi mungkin pengetahuan kamu bisa banyak lebih kamu yang tahu daripada Ibu. Ya, kita sini sama-sama berbagi ya. Ibu sudah share kemarin ada Ibu pikir kemarin 25 soal, ternyata satu soal itu ada yang double Ibu buat, jadi ternyata cuma ada 24 soal. Sudah ada di GCR kamu 24 soal. Soalnya Ibu ambil secara acak ya kemarin, karena Ibu lihat kemarin Pak Guntur juga milih soalnya acak. Sebenarnya dulu Ibu sama Bu Yaya pengennya sih berurut ya, misalnya kelas 10 dulu, kemudian baru kelas 11, baru kelas 12. Nah, tapi karena sudah Pak Guntur mulai Ibu lihat udah acak ya, tapi tidak apa-apa, yang penting materi-materi yang disampaikan itu kami pilih materi-materi yang sudah pernah disampaikan di pertemuan reguler. Jadi materi semester 1 sampai materi semester 5 ini. Semester 5 kan udah mau selesai ya. Jadi artinya semua materi-materi esensial itu sudah disampaikan, kecuali hanya materi yang semester 6. Oke. Untuk soal yang pertama, Ibu mulai dari soal pengukuran ya, soal yang gampang aja dulu. PPT Ibu udah nongol belum? Sudah muncul belum di layarnya? Udah Bu. Sudah Bu. Udah ya. Oke, kita mulai soal nomor 1, yaitu tentang pengukuran. Materi tentang pengukuran, tapi materinya tentang dimensi ya. Bab tentang pengukuran, tapi materinya tentang dimensi. Pertanyaannya adalah dimensi dari energi kinetik adalah. Nah, Ibu langsung aja, nih pembahasannya sudah Ibu buat di sini. Kita lihat langsung pembahasannya. Nah, kamu tahu, sebelum kita ke pembahasan, Ibu kasih pengantar dulu. Mungkin mengingatkan kembali bahwa dimensi itu adalah bentuk suatu besaran pokok yang tercermin dari besaran turunan yang tercermin dari besaran pokok gitu ya. Karena dimensi ini simbol-simbolnya kita ambil dari dimensi besaran pokok. Dari mananya asalnya? Dari satuannya. Nah, dari satuan besaran pokok ini, itu besaran turunan ini, patokannya itu adalah satuan besaran pokok. Kita tahu bahwa besaran pokok yang menjadi patokan itu, yang menjadi pokoknya ada 7 ya, ada 7. Masih ingat nggak besaran pokok apa saja? Panjang,
massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ada 7 ya, masih ingat kan? Nah, ketujuh dari besaran pokok itu masing-masing sudah mempunyai satuan sendiri-sendiri yang sudah ditetapkan. Panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, kemudian waktu satuannya second, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, jumlah zat satuannya mol. Kemudian intensitas cahaya satuannya kandela, gitu kan, CD ya. Nah, dari keempat satuan tadi dari ketujuh satuan tadi yang asalnya dari 7 besaran itu, masing-masing sudah dibuatkan lambang dimensinya. Ada 7 juga karena berdasarkan setiap satuan pada besaran pokok tadi, yaitu kilogram itu M, lambang ininya M, nanti bisa kamu lihat di tabel ya, tabel dimensi. Kemudian meter itu lambangnya L, semua pakai huruf besar nanti. Kemudian waktu itu lambangnya T besar, suhu itu lambangnya theta, arus itu lambangnya I, jumlah zat itu lambangnya N, kemudian satu lagi apa? Intensitas cahaya itu lambangnya J. Jadi ada 7 lambang yang merupakan dasar dari dimensi. Dimensi apa? Dimensi besaran turunan. Itu yang akan kita tentukan. Karena besaran turunan itu kan tidak mempunyai dimensi sendiri. Dimensinya itu diambil dari tadi dimensi besaran pokok yang besarnya yang ada 7 tadi. Jadi pokoknya patokannya 7 tadi. M, L, T, theta, I, N, J. K. Ya, ada K. K itu apa? K itu adalah kok kasih K itu Kelvin ya. Kelvin itu theta. Jadi apa? M, L, T, theta, kemudian I, kemudian N, kemudian J. Jadi ada 8 ya, huruf-huruf itulah yang menjadi simbol dasar dari dimensi. Nah, jadi kalau kita menentukan besaran turunan, dimensinya itu pokoknya berdasarkan itu. Nah, di sini di pertanyaan ini adalah ditanyakan besarnya dimensi energi kinetik. Nah, kita harus tahu dulu, karena tadi berdasarkan satuan, kita harus tahu dulu satuan dari energi kinetik itu apa. Ingat nggak? Satuannya apa? Satuannya adalah Joule kan? Satuan dari energi kinetik itu adalah Joule. Nah, tapi kalau kita ingat atau tadi dari yang Ibu sebutkan tadi, Joule itu kan tidak ada satuannya di besaran pokok. Berarti Joule itu sudah gabungan dari beberapa simbol satuan-satuan besaran pokok. Nah, dulu udah Ibu ingatkan waktu kelas 10 bahwa jika kamu tidak bisa memecah dari satuan-satuan itu seperti Joule atau Newton, kamu lupa Newton itu gabungan apa ya, Joule itu gabungan apa ya. Nah, berarti kamu mau nggak mau harus dari rumus, ya kan? Nah, di sini energi kinetik itu kamu tahu rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Setengah dari massa dikali V kuadrat. Nah, dari sini, berangkat dari sini, rumus ini bisa kita tentukan satuannya. Massa itu adalah kilogram, kecepatan itu adalah ms-1, tapi dikuadratkan kan, setengah mv kuadrat. Sedangkan koefisien setengah itu, atau koefisien secara umum tidak mempunyai dimensi. Jadi, satuannya adalah kilogram meter kuadrat second min 2. Nah, ini kan sudah merupakan satuan-satuan besaran pokok kan, berarti tinggal kita rubah. Kilogram itu berarti M, massa itu berarti meter itu berarti L, kemudian second itu berarti T. Nah, kalau untuk pangkatnya tinggal mengikuti. Jadi, dimensi energi kinetik itu adalah M L kuadrat T min 2. Jadi hurufnya semua dalam huruf kapital. Paham kira-kira? Semua energi yang satuannya Joule pasti nanti dimensinya ini. Mau energi apapun. Atau secara umum, asal satuannya Joule pasti
Walaupun bukan energi, apalagi yang satuan yang bukan energi. Pasti ml kuadrat T pangkat min 2, asal satuannya joule. Energi potensial, energi kinetik, energi listrik, energi magnet, itu satuannya sama. Nah, selain dari itu satuannya joule apa? Satuan joule itu usaha. Usaha kan satuannya juga joule kan? Nah, kalau kamu pecah, usaha itu kan gaya kali perpindahan, F kali S. Gaya itu berarti Newton. Newton itu kilogram meter per second kuadrat. Nah, kalau kamu uraikan lagi, pasti jauh dapatnya juga seperti ini. Jadi intinya dalam menentukan besarnya energi kinetik suatu dimensi pada suatu turunan, besaran turunan, kamu harus tahu dulu satuannya. Kalau satuannya merupakan gabungan berarti kamu pecah. Kalau kamu tidak paham memecah satuannya berarti mau nggak mau kamu harus tahu rumusnya. Kalau dari rumus biasanya lebih gampang. Nah sesudah itu berarti tinggal kamu masukkan ke dalam lambang, kamu cocokkan satuannya, tinggal kamu cocokkan ke lambang dimensinya. Kira-kira paham? Paham Bu. Tapi paham ya? itu berarti koefisien itu nggak berpengaruh ya? Angka atau koefisien apapun rumusnya itu tidak dibuatkan dalam bentuk dimensi. Jadi diabaikan, tidak ada dimensinya. Yang ada dimensinya hanya besaran yang sudah mempunyai satuan, yang ada di satuannya. Yang ada satuannya, pokoknya ada satuannya, ada dimensi. Tapi kalau tidak ada tidak besaran, ini kan berarti koefisien, jadi nggak ada dimensinya. Berapapun dia. Oke Bu. Ya, misalnya gini, koefisien restitusi itu kan nggak ada dimensinya kan? Ingat kan? Koefisien restitusi tidak ada dimensinya, maaf. Tidak ada satuannya kan? Masih kan nggak? Untuk tumbukan lenting sempurna 1, untuk lenting sebagian antara 0 sampai 1. Kemudian untuk lenting tidak lenting sama sekali 0. Itu kan nggak ada satuannya. Kemudian satu lagi, salah satu contohnya lagi indeks bias air itu 1. Nah, indeks bias udara itu 1, air 1,33 kalau Ibu nggak salah. Nah, indeks bias itu juga tidak ada satuannya, tapi ada angkanya. Nah, sehingga indeks bias, kemudian koefisien restitusi tadi pada tumbukan itu tidak ada satuannya. Tidak ada dimensinya, maaf. Tidak ada dimensinya. Kenapa? Karena tidak punya satuan. Tuh, ya Pandu? Iya Bu, kasih Bu. Oke, yang lain lanjut ya. Ada lagi? Kalau tidak lanjut kita nomor 2. Oke, lanjut ke nomor 2. Dua buah benda bergerak saling mendekati. Benda A bergerak ke kanan, ini misal benda A ke kanan Ibu nih, kemudian dengan kecepatan V, dia saling mendekati ya. Ada benda B bergerak ke kiri, arah kiri Ibu nih, kecepatannya 30 meter per second. Jika mula-mula kedua benda terpisah sejauh 1.200 meter, berapakah kecepatan A saat bertemu B jika saat itu B telah menempuh jarak 720 meter. Langsung aja ke ilustrasinya ya, ini ada gambarnya Ibu, pembahasannya biar lebih mudah Ibu ininya, karena kalau nulis-nulis nanti juga akan ada yang Ibu tulis, tapi itu untuk menulis kan ininya terbatas ya, jadi sudah Ibu buat di pembahasannya. Ilustrasi soalnya, ini gambar ini nggak ada di soal ya, tidak diketahui, tapi dibuat ininya dalam pembahasannya dari cerita dari soal. Jadi ada dua, tuh kan ada yang baru masuk, sebentar. Kalau ada yang masuk begitu, Ibu harus tutup dulu ininya. Tuh Indriana baru bergabung. Oke, kita lanjutkan. Aduh, kenapa nggak muncul lagi nih? Bentar. Oke, udah muncul lagi PPT-nya? Udah ya? Sudah. Nah, jadi ada dua benda A dan B, nih ilustrasinya A dan B. Mula-mulanya mereka terpisah sejauh 1.200 meter. Jadi jarak S ke SAB, dari A ke B, benda AB itu 1.200 meter. Kemudian mereka bergerak saling mendekati.
VA itu sebesar V meter per second kecepatannya, sedangkan VB 30 meter per second. Jadi diketahui kecepatan B itu 30. Nah, kemudian ditambahin yang diketahui lagi tambahannya adalah pada saat mereka bertemu ternyata B itu menempuh jarak sejauh 720 meter. Pada saat mereka ketemu di tengah, bukan di tengah, di antara mereka tadi, belum, kita kan nggak tahu apakah di tengah-tengah, ya, tidak disebutkan. Mereka bertemu di antara jarak mereka tadi, ternyata B itu 720 meter sudah bergerak. Nah, dari gambar ini langsung bisa kita hitung, berarti A itu jarak yang sudah ditempuhnya, sudah berapa meterkah dia bergerak? Berarti 1.200 dikurang 720. Berarti A bergerak sejauh 480 meter. Ini diketahui, ini dicari dari pengurangan antara jarak awalnya dengan jarak yang ditempuh oleh B. Gitu ya. Ada lagi yang baru bergabung. Deswita baru bergabung. Ya, lanjutkan kembali. Nah, ini dari ilustrasinya itu bisa kita buat, sebutkan atau kita tentukan bahwa benda A dan benda B, dari diketahui soalnya, itu bergerak GLB. Kenapa GLB di sini? Bergerak lurus beraturan. Kenapa GLB? Karena di sini kan tidak ada perubahan kecepatan kan? Atau tidak ada percepatannya. Nggak ada kan diketahui di percepatan, atau tidak disebutkan kecepatan benda A segini meter per second. Kemudian berapa detik kemudian berubah menjadi sekian meter per second. Kalau ada perubahan kecepatan itu berarti itu GLBB. Kalau ini kan nggak ada diketahui perubahan kecepatannya. Kecepatannya hanya ada satu-satu. A itu V, B itu 30 ya. Kemudian yang diketahui lagi yang jarak. Berarti benda ini bergerak secara lurus beraturan. Nah, berarti kita bisa ambil dari waktu bahwa waktu A dan B itu bertemu pasti sama ya, pasti sama. Di mana rumus untuk mencari waktu A, T itu kan rumus, kalau GLB kan rumusnya cuma satu kan, secara umum itu yang dibolak-balik. S sama dengan V kali T, T sama dengan S per T, V sama dengan V sama dengan S per T, T sama dengan S per V. Itu kan rumusnya ya, hanya rumus itu aja yang dibolak-balik. Nah, karena kita tahu tadi bahwa waktu yang ditempuh oleh A dengan waktu yang ditempuh oleh B itu bersamaan. Karena kecepatannya berbeda, sehingga jarak yang ditempuh kan berbeda. Tapi waktu mereka itu mulai bergerak itu sampai ketemu itu waktu tempuh mereka sama. Berarti dari TA S per A, SA per FA dan TB SB per FB, jadi bisa kita samakan bahwa TA sama dengan TB. TA sama dengan TB. Nah, dari TA sama dengan TB kita rubah ke sini. Di sini udah langsung FA sama dengan, kita kan mau nyari, yang dicari itu kan berapakah kecepatan A saat bertemu B kan, V-nya, VA-nya yang ditanya. Sama aja dengan V sebenarnya, karena dia kan GLB, jadi gerakannya konstan. Nah, jadi yang ditanya di sini adalah V-nya atau V waktu ketemu B, VA waktu ketemu B. Nah, V dengan VA itu sama saja karena dia GLB. Jadi TA sama dengan, kelihatan nggak Ibu tulis nih? Kelihatan papan tulisnya? Tulisannya kelihatan tidak? Kecilan? Ada buram, Bu. Ada buram ya? Iya sih memang. Padahal Ibu udah pakai kamera ya. Udah kelihatan, Bu. TA sama dengan TB ya. Ini TA sama dengan TB. TA tadi SA per VA gitu kan? Sama dengan SB per VB. Nah, yang ditanya itu kan VA kan? VA ini. Jadi VA sama dengan SA per SB dikali VB. Nah, ini rumus yang ada di buku, yang ada di sini nih.
VA, karena kita nyari kecepatan A kan, VA sama dengan SA per SB dikali VB. Tinggal masukkan angkanya 480 dibagi dengan 720 dikali 30. Hasilnya 200 M per S. Berarti A itu bergerak dari mulai bergerak sampai ketemu di B, kecepatannya adalah 20 meter per second. Karena dia GLB. Oke, ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut. Oke. Nomor 3. Mobil A dan mobil B bergerak saling menjauh. Oh, berarti ini juga tentang kinematika nih. Tadi kan kinematika juga. Ini kinematika juga. Tapi kalau tadi saling mendekat, sekarang saling menjauh. Dari saat T sama dengan 0 second dengan kecepatan konstan berturut-turut sebesar 20 dan 30. Berarti GLB juga nih. Benda A kecepatannya 20, benda B kecepatannya 30. Kalau tadi saling mendekat, sekarang masih menjauh. Jadi mungkin kelanjutan tadi. Ini tadi saling mendekat, kemudian saling berdekatan, kemudian menjauh, saling bergerak, saling berlawanan berarti karena menjauh, saling menjauhkan. Nah, pada saat T sama dengan sekian second, keduanya terpisah sejauh 1.200 meter dari jarak tempuh mobil A pada saat itu adalah, dan jarak tempuh mobil A pada saat itu adalah. Berarti ada dua pertanyaannya nih, T-nya dan jarak yang ditempuh A. Ya. Dalam hal ini kalau kita lihat soal, karena sama-sama bareng bergerak, kemudian sampai berjarak 1.200 meter, berarti waktu tempuhnya juga sama. Dengan kata lain, TA sama dengan TP. Yang beda nanti adalah jaraknya. Kenapa jaraknya beda? Karena kecepatan keduanya beda. Kalau kecepatan keduanya sama, pasti jarak yang ditempuh masing-masing sama. Tinggal bagi 2 aja berarti. Tapi karena kecepatannya beda, nah bukan 600 berarti SA jarak yang ditempuh A, dan bukan 600 juga jarak yang ditempuh oleh B. Karena kecepatannya nggak sama. Kalau kecepatannya sama, pasti tinggal dibagi 2. Ya, kita lihat pembahasannya. Nah, ini ilustrasi gerakan dari kedua benda tersebut, dua mobil tersebut. Mobil A, mobil B. Mobil A-nya sebelah kanan dibuatnya. Mobil A dan mobil B. Mobil A bergerak arahnya ke kanan. Kanan Ibu nih, berarti ke kiri kamu ya. Kamu berarti ya, kalau kamu ngadep layar berarti arah ke kanan juga ya, arah kanan kamu. Kemudian benda B, mobil B bergerak arah ke kiri. Nah, pertanyaannya di sini, lama waktu mereka bergerak, T-nya, karena pasti sama TA sama TB-nya ya, karena dia GLB dan bergeraknya berbarengan. Nah, ditanya itu adalah berapakah jarak yang ditempuh oleh B dan waktunya. Gitu. Nah, dari ilustrasi ini dan dari soal bisa kita ambil kata kuncinya bahwa jarak total keseluruhannya sesudah bergerak, jarak mereka berdua sekarang nih setelah bergerak, pasti akan sama dengan jarak A ke tempat semula ditambah jarak B ke tempat semula, ya kan? Berarti jarak keseluruhan ini, jarak S totalnya, jarak mereka berdua pasti sama dengan penjumlahan antara jarak mobil A ke awal dan akhir ditambah jarak mobil B awal dan akhir. Nih. Jadi S total sama dengan SA tambah SB. Nah, karena S itu rumusnya adalah pada GLB V kali T kan rumusnya, V kali T berarti SA VA kali TA, SB VB kali TB. Gitu kan? Nah, tinggal masukkan angkanya. 1.200 sama dengan 20. VA-nya kan 20. VB-nya 30. Dikali. Nah, misalkan X.
TA-nya dimisalkan X, TB-nya dimisalkan X. Kenapa? Karena tadi TA sama dengan TB. Kan nggak disebutin mereka tidak bergerak berbarengan. Ingat kalau mereka disebutkan bergerak berbarengan, tidak berbarengan, waktu mereka tidak sama. Tapi ini kan tidak ada disebutkan. Berarti kalau tidak ada disebutkan, otomatis mereka sama-sama bergerak berbarengan. Si A ke kanan, begitu si A bergerak ke kanan, bareng sama si B bergerak ke kiri. Itu ya. Jadi waktu yang dipergunakan untuk mereka berpisah 1.200 meter itu waktunya sama. TA sama dengan TB. Nah, di sini kebetulan dimisalkannya X. Boleh nggak Bu saya bikin TA kedua-duanya, TA di sini, TA di sini? Boleh. Boleh nggak TB Bu? Boleh. Tapi mau di X juga boleh, suatu simbol lambang lain gitu ya. Jadi setelah dijumlahkan X itu hasilnya dan dibagi hasilnya 24 second. Artinya mereka hingga terpisah sejauh 1.200 meter itu berarti mereka sudah bergerak selama 24 second, baik A maupun B. Itu ya. Nah, sebenarnya kalau ada soal seperti ini, begitu ada jawaban, pertanyaannya ada dua, jawabannya ada, pertanyaannya ada dua, kamu udah dapat salah satu, untuk mengunci itu teknik mengerjakan soal juga nih, untuk mengunci jawaban, mana tahu waktunya udah mepet, atau misalnya kamu sudah tidak ngerti lagi caranya untuk cari yang berikutnya, waktu mepet atau kamu nggak ngerti caranya lagi. Nah, kan kamu bisa lihat nih perhatikan pilihan jawaban D dan E, berarti kamu bisa mempersempit jawaban. Kalau waktu kamu mepet, udah D atau E ya, D apa E ya, aduh waktunya udah mau habis nih, atau saya udah nggak tahu lagi deh nyari SA-nya gimana ya, nyari jaraknya. Nah, udah bisa kamu tinggal langsung tebak. Yang penting tingkat kesalahan kamu sudah berkurang ya, peluang salahnya kan berkurang. Tadi kan 3 udah bisa dihapus, A, B, C itu udah kamu blacklist tuh. Karena yang A-nya udah dapat, yang 24 yang T-nya sudah dapat. Gitu ya. Nah, itu suatu teknik juga, suatu taktik juga kalau seandainya waktunya kurang atau kamu sudah tidak tahu lagi rumus untuk pertanyaan berikutnya. Itu ya. Oke, jadi udah dapat 24 second. Nah, tinggal cari S-nya. Yang ditanyakan berapa jaraknya. T-nya udah dapat nih. Berapa jarak yang dari tempuh A? Ingat rumus GLB itu hanya berkisar antara S, V, T. S sama dengan V kali T, V sama dengan S per T, T sama dengan S per V. Itu doang kan dibolak-balik. Nah, berarti jarak yang ditempuh A adalah F kali T. FA kali TA. FA-nya kan ada 20. TA-nya kan tadi sama dengan X. Jarak yang ditempuh oleh A. Sama dengan jarak yang ditempuh oleh B. Kita misalkan tadi X. Berarti tinggal dimasukkan 20 dikali dengan 24. Berarti jawabannya 4.800 meter. Ya, 4.800 meter. Berarti jawabannya adalah yang D. Kalau ditanya berapa jarak yang ditempuh oleh B, berarti SB sama dengan VB dikali TB. Atau karena sudah diketahui SA-nya 480, pasti SB-nya 1.200 kurang 480. Kalau misalnya ditanya. Itu ya. Paham? Paham, Bu. Paham? Kita lanjut ya. Kalau ada yang mau nanya langsung saja, tidak usah segan-segan, tidak usah malu-malu, tanyakan saja, mudah-mudahan Ibu bisa jawab. Kalau enggak nanti kita sama-sama cari jawabannya. Ya, oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, diketahui balok masanya 2 kg, percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Balok itu berada pada bidang licin. Tentukan gaya normal pada balok. Nah, di mana balok itu diberi gaya luar, ditekan arah ke bawah, tapi tidak tegak lurus, tapi membentuk sudut 30 derajat. Yang ditanya adalah gaya normalnya. Nah, ini soalnya nih, bidangnya licin. Kalau bidangnya kasar, berarti ada gaya luar lagi. Ada gaya penahannya, gaya gesek. Tapi di sini soalnya bidangnya licin, jadi kita abaikan gaya geseknya.
Jadi yang kita lihat, kita perhatikan gaya apa saja yang ada bekerja di sini, gaya-gaya apakah yang ada di sini. Yang ditanya itu adalah gaya normal. Nah, kamu harus tahu dulu gaya normal itu apa sih? Oke. Siapa yang tahu apa itu gaya normal? Gaya normal adalah gaya yang timbul pada suatu benda tegak lurus terhadap bidang tempat benda berada. Seperti ibu nih misalnya berdiri nih. Gaya normal ibu itu karena ibu berdiri tegak, kemudian pada bidang datar, berarti tepat tegak ke atas membentuk sudut siku dengan bidang datar, tegak lurus ya. Nah, itu garis normal atau garis yang mengimbangi terhadap garis berat. Ya, kalau kita lihat ilustrasi gambarnya, diuraikan gaya-gayanya di balok masanya M, kemudian karena balok itu mempunyai massa, pasti mempunyai gaya gravitasi. Jadi besarnya gaya beratnya atau gaya gravitasinya adalah sebesar mg, yang mengimbanginya gaya normal. Nah, gaya normal inilah nanti yang ditanya. Nah, untuk mencari gaya normal, karena ada gaya luar di sini sebesar berapa? 10 Newton nih, sebesar 10 Newton. Nah, karena membentuk sudut terhadap bidang datar, terhadap sumbu X, berarti otomatis gaya ini harus kita uraikan dulu. Ingat, kalau gaya tidak tegak lurus, kita harus uraikan dulu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kecuali kalau gayanya tepat menekan ke bawah, atau menolak ke atas, atau mendorong ke samping, nah itu berarti tepat terhadap sumbu X atau tepat terhadap sumbu Y, itu tidak perlu diuraikan lagi. Tapi karena ini miring dan tidak tepat di sumbu X dan tidak tepat di sumbu Y, berarti harus kita uraikan dulu terhadap sumbu X, sumbu Y. Penguraiannya adalah FY dan FX. FX uraian terhadap gaya ini diuraikan terhadap sumbu X adalah FX, gaya ini diuraikan terhadap sumbu Y adalah FY. Gitu ya. Nah, berarti kita bisa cari FY-nya. FY sama dengan F sin 30. Nah, kamu udah pasti tahu lah kenapa sih pakai sin. Dulu selalu kita bahas bahwa kalau terhadap sumbu Y pasti sin. Ya kan? Yang sin demi dan sin demi. Untuk sin itu depan miring, kemudian kalau cos samping miring gitu kan? Kalau kamu kalau disuruh dihafal di matematika atau waktu kita belajar di fisika begitu kan, sin demi sama kalau samping apa? Lupa ibu. Pokoknya kalau depan itu berarti kalau sin itu berarti depan miring. Kalau cos berarti samping miring. Nah, depan itu kan depannya Y, berarti makanya Y itu pakai sin. F sin 30 setengah dari 10, berarti jawabannya 5. Berarti besarnya gaya terhadap sumbu X adalah 5 Newton. Nah, dapat satu clue-nya ya, kita kunci satu, dapat FY-nya. Kemudian kita cari massa berat ininya. Kenapa perlu sih kita nyari beratnya? Karena kan kita mau nyari garis normal. Gaya normal, maaf. Kita mau nyari gaya normal. Gaya normal itu kita harus dapatkan untuk mencari gaya normal dengan kita harus tahu dulu gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda ini selain gaya normal. Kalau hanya gaya normal saja kan udah langsung kita cari, tapi kan ada beberapa gaya. Makanya gaya-gaya itu harus kita cari dulu. Yang pertama tadi gaya sumbu Y, kemudian di sini gaya berat. Dapat nih kan? Nah, sekarang kita tinggal lihat nih, kita gabung nih gaya-gaya yang bekerja pada benda itu. Yang pertama ada gaya normal. Itu yang dicari nanti. Yang kedua ada gaya berat. Dimana gaya berat sama gaya normal itu kan selalu saling berlawanan. Ya, saling berlawanan. Kemudian ada gaya luar sebesar F 10 Newton. Nah, cuman sekarang kita lihat nih, yang kita pakai FE kah apa FY kah? Nah, kita pakai FY atau FE kah? Kalau di jawaban ini dipakai FY. Kenapa? Karena N itu
itu bekerjanya terhadap vertikal, berarti yang dipengaruhinya adalah sumbu Y, tidak sumbu X. Berarti dalam hal ini sumbu X-nya kita abaikan saja. Kita fokus ke sumbu Y. Nah, kita lihat nih, terhadap sumbu Y, apa saja yang gaya-gaya yang bekerja di sini? Apa saja gaya-gaya yang bekerja di sini? Di sini dibuatnya sigma Fy sama dengan 0. Kenapa 0? Karena bendanya berada dalam keadaan setimbang. Kan nggak disebutin bergerak di sini kan? Kalau bergerak, sigma F sama dengan M kali A. Hukum Newton nih. Kalau seperti ini, karena bendanya belum bergerak, baru didorong, tapi bendanya belum ada ceritanya di sini bergerak, berarti masih berada dalam keadaan diam, setimbang, sehingga berlaku hukum 1 Newton. Sigma Fy sama dengan 0. Hukum kelembaman. Sigma Fy sama dengan 0. Nah, kita lihat sigma, jumlah-jumlah gaya yang bekerja sepanjang sumbu Y itu apa aja sih? Ada N, ada W, satu lagi ada F. F yang mana? Fy. Berarti ada 3 ya. Nah, sekarang kita lihat 3 itu mana yang searah. Kalau menurut hukum Ohm kan kalau searah dijumlah. Kalau beda arah dikurang. Mana yang dari 3 gaya ini yang yang saling membantu. Nah, kalau kita lihat N itu ke atas, W itu ke bawah, Fy juga ke bawah. Berarti N dilawan oleh W, dilawan oleh Fy. Sehingga gaya-gaya yang bekerja adalah NW Fy, N itu dikurang W, dikurang Fy. Atau boleh N dikurang, buka kurung, W ditambah Fy. Karena W sama Fy itu berkomplotan tuh jadinya, karena sama-sama ke bawah. Ya kan? Melawan N sendiri arah ke atas. Jadi kalau searah itu kan dijumlahkan. Tuh. Oke, sama dengan 0. Kemudian tinggal dirubah posisinya. N sama dengan W ditambah Fy. Jadi 20 tambah 5 sama dengan jawabannya 25 Newton. Jadi besarnya gaya normalnya adalah 25 Newton. Pasti di atas 25. Pasti di atas 20. Kenapa? Kalau diam tidak ada gaya luar kan W 20, N juga pasti 20. Tapi karena ada gaya yang menekan ke arah ke bawah yang membantu W, pasti N-nya itu menekan lebih besar, pasti lebih besar dari 20 supaya seimbang. Gitu ya. Jadi gaya ke bawah itu 5 dengan 20, gaya ke atas pasti 25. 20 sama 25. Jadi itu aja cluenya. Sebenarnya tanpa kamu cari ini tadi, kamu udah tahu nih, pasti jawabannya 25. Karena kan dia masih diam. Ke bawah sudah ada gaya beratnya 20, kemudian ditekan lagi arah ke bawah, Fy-nya 5. Jadi cukup sebenarnya tadi kalau kamu paham, kamu cari ini, kecuali kalau esai ya, kalau esai kan harus cari. Kalau PG cukup kamu cari Fy-nya, kemudian cari W-nya, tinggal dijumlahkan aja, karena gaya kan cuma ada 3. Pasti gaya ke bawah itu ada 2 gaya, mengimbangi supaya dia tetap setimbang, gaya ke atasnya pasti hasil dari yang di bawah tadi. Jadi tambahin 20 tambah 25. Gitu ya. Kira-kira paham? Paham, Bu. Paham. Kalau ini langsung ditanyakan. Oke, next nomor 5. Kalau terlalu pelan bilangin, kalau terlalu cepat bilangin ya. Kepelanan ya, terlalu pelan atau terlalu cepat? Enggak, Bu. Enggak. Oke, kalau begitu kita lanjutkan soal nomor 5. Ya. Oke. Lanjut soal nomor 5. Panjang batang rel kereta api. Wah, masing-masing 10 meter. Dan rel kereta api dipasang pada suhu 20 derajat Celcius, itu bukan 200 ya, 20 derajat Celcius. Diharapkan pada suhu 30 derajat Celcius rel tersebut bersentuhan. Koefisien muai batang rel kereta api 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Jarak antara kedua batang yang diperlukan pada suhu 200 derajat Celcius adalah, nah jadi gini, rel kereta, kalau kamu pernah melihat rel kereta api itu kan dipasang
antara satu rel dengan yang lainnya, besi-besinya itu kan tidak bersentuhan. Kenapa? Karena untuk antisipasi kalau terjadi pemuaian. Berarti materi kita ini tentang materi pemuaian. Karena kalau besi itu ditambah suhunya, besinya pasti memuai, ya. Muai luas kah, muai panjang kah, muai luas kah, muai volumenya. Jadi muai panjang, panjangnya nambah, muai luas, panjang dan lebarnya nambah, muai volume, panjang, lebar, dan tingginya nambah. Nah, tapi kebetulan di soal ini yang ditanya hanya panjangnya saja. Kan muai ada 3 kan, muai panjang, muai luas, muai volume. Ya, muai panjang-panjangnya nambah, muai luas panjang sama lebarnya, muai volume panjang, lebar, dan tingginya. Tuh ya, itu yang nambah. Nah, jadi kalau kamu perhatikan pasti para pekerja atau mandor atau sipil dari insinyur ya, insinyur kalau dulu kan insinyur, kalau sekarang sarjana sarjana teknik ya, ST ya. Nah, itu pasti sudah memperkirakan bahwa maksimal suhunya berapa sih yang terjadi di sekitar, kalau di Indonesia misalnya di Jakarta misalnya maksimal suhu di Jakarta itu berapa derajat sih? Nah, sudah diperkirakan misalnya paling tinggi suhu di Jakarta itu misalnya terpanas itu siang hari 40 derajat gitulah. Jadi para insinyur itu, para sipil pekerja itu, para mandor itu sudah memperkirakan bahwa nanti pertambahan panjangnya akibat kenaikan suhu sampai 40 derajat itu, pertambahan panjangnya tidak boleh melebihi dari jarak ini, setengah dari jarak ini dua-duanya. Karena kan 2 nih. Jadi kalau misalnya nih pertambah panjangannya misalnya masing-masing 0,1 di suhu tertinggi, maksimal suhu tertingginya 0,1, berarti kan dua-duanya 0,1, 0,1, 2 berarti. Ya, berarti tidak boleh kurang dari 0,2 cm jarak antara 2 ini. Karena ini kan nambah, ini juga nambah. Ini kalau nambah 0,1 biasanya jenisnya kan sama. Ini dianggap 0,1, ini 0,1. Berarti minimal kedua rel itu harus berjarak 0,2. Seperti itu ya. Nah, berarti dari yang udah Ibu ceritakan tadi, kita bisa cari berapa besarnya pertambahan panjang dari setiap rel kereta api itu. Delta L-nya ya berarti yang kita cari. Oke, nah di sini diketahui panjang mula-mulanya kan 10. Kemudian perubahan suhunya pada saat masang dianggap 20. Kemudian pada saat tertingginya, yang ditanyakan itu pada saat tertinggi, misalnya 30 derajat di sini. Berarti kan perubahan suhunya itu sebesar 10 derajat. Kemudian diketahui alfanya. Alfa itu adalah koefisien muai panjang. Tambahan sedikit, tadi karena tiga pemuaian tadi, panjang, luas, dan volume, berarti ada muai panjang. Muai panjang itu alfa koefisiennya. Muai luas koefisiennya beta. Muai volume koefisiennya gamma. Itu kan? Koefisien muai luas, koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang untuk panjang, koefisien muai luas untuk pemuaian luas, koefisien muai volume untuk pemuaian volume. Nah, alfa, beta, gamma, di mana konversinya beta itu 2 kali alfa, kemudian gamma 3 kali alfa. Bisa saja dalam soal misalnya volumenya yang ditanya, masalah volumenya yang diceritakan, tapi kita butuhnya kan di volume itu biasanya gamma ya, koefisien muai volume. Tapi ternyata gammanya tidak diketahui, tapi diketahui alfa muai panjangnya. Nah, bisa konversi bahwa gamma itu sama dengan 2 kali alfa, atau gamma itu sama dengan 3 kali gamma itu 3 kali alfa atau 2 kali beta, dan beta itu 2 kali alfa. Itu ya konversinya ya. Oke.
Nah, tadi kita udah buat diketahuinya ada L0, ada perubahan suhu dari 30 ke 20, jadi 10 besarnya 10 derajat Celcius, kemudian alfanya 12 kali 10 pangkat 6. Nah, sekarang tinggal kita cari pertambahan panjangnya. Berapa pertambahan panjangnya? Pertambahan panjangnya adalah L0 kali A alfa dikali delta T. Nah, itu kan rumus pertambahan panjang. Rumus pertambahan panjang adalah delta L sama dengan panjang mula-mula dikali koefisien muai panjang dikali dengan perubahan suhu. Itu berarti untuk nih 2 rel ini. Nah, 2 rel ini ya. Supaya tidak melengkung. Jadi ini delta L, ini delta L. Kan ada 2 tuh. Jadi masing-masing dicari. Nah, berarti kalau di soalnya ini langsung digabung aja, cara ininya digabung aja, jadi nggak dicari satu-satu. Jadi D ini sama dengan 2 kali delta L jadinya. 2 kali ini L0 kali alfa dikali delta T. Tuh. Jadi langsung dimasukkan ke rumusnya dikali 2 langsung. 2 kali 10 dikali 12, alfanya 12 kali 10 pangkat 6 dikali dengan 10. Berarti jawabannya 2,4 milimeter. Di sini 24 kali 10 pangkat 4 meter karena di option pilihan gandanya dalam milimeter, berarti dirubah jadi milimeter. Jadi jawabannya B. Gimana, paham? Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Ibu boleh sebentar. Ibu cek dulu masih bertahan, jangan-jangan udah pada, oh ada 30, 329, alhamdulillah. Berarti masih bertahan ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Next. Lanjut, Bu. Lanjut ya. Kalau bertanya jangan segan-segan, langsung aja nanya. Lanjut, berikutnya nomor 6. Nah, ini pelajaran kita yang kemarin ini udah nggak ada IPA 1 ya. Tadi IPA 1 katanya belum sampai ke rangkaian RLC. Kita sudah sampai ke rangkaian RLC, mudah-mudahan kemarin setelah Ibu jelaskan ada yang baca-baca, karena Ibu yakin yang Ibu jelaskan itu karena kondisi kita juga ini, terus keterbatasan Ibu dalam menyampaikan, Ibu yakin kamu masih banyak, Ibu menyampaikannya masih banyak kekurangan, kamu harus perlu belajar lagi, mudah-mudahan sudah baca-baca nih. Ini salah satu Ibu ambil soal yang kemarin ini. Soal yang kemarin Ibu ambil. Nah, suatu rangkaian seri RLC, jadi rangkaian arus bolak-balik yang dihubungkan dengan 3 komponen listrik ini, R, induksi, dan RLC, hambatan, induksi, induktor, dan kapasitor. Dihubungkan pada tegangan listrik bolak-balik AC dengan nilai tegangan efektif 120 volt, arus efektif yang mengalir sebesar 12 ampere, dan kecepatan sudutnya 125 rad per second. Atau sama juga dengan frekuensi sudut ya, sama ya. Ini lambangnya omega. Diketahui apabila R8 ohm dan L sama dengan 32 mH dan C sama dengan 800 mikrofarad, maka faktor daya dan besar daya, jadi faktor daya dan P-nya yang dipakai dalam rangkaian tersebut adalah, yang terjadi pada rangkaian tersebut adalah, yang timbul pada rangkaian tersebut adalah. Berarti ada 2 pertanyaannya. Yang ini faktor daya, yang ini wattnya. Faktor daya itu sama juga dengan beda fasenya, sama dengan fasenya. Beda fase sama dengan beda fasenya. Gitu ya. Yang tangen theta. Oke, kita lihat pembahasannya.
Baik, ini pembahasannya. Yang ditanya tadi faktor daya dan dayanya. Nah, kalau kita lihat hasilnya, ke hasil dulu kita lihat ya, dari bawah kita berangkat, mulainya dari bawah. Faktor dayanya itu adalah cos theta. Jadi faktor daya itu beda fasenya yaitu cos theta. Kalau theta itu kan sudut fase. Kalau cos theta itu adalah beda fase atau disebut juga faktor daya. Rumusnya adalah R per Z. Apa kemarin Z? Apa namanya Z itu? Masih ingat nggak? Impedansi. Impedansi, ya betul sekali. Namanya impedansi. Siapa pandu ya? Gian, Bu. Hah? Gian. Ian. Siapa Ian? Gian, Bu. Oh, Jian. Oke, maaf ya. Maaf Jian, Jian. Bu. Ya, Jian ya. Jian Sagala. Ya. Jadi itu adalah impedansi. Kalau ditanya apa itu impedansi? Impedansi itu adalah hambatan gabungan total dari, kalau di soal ini kan karena ada 3 ini, dari R, L, C gitu kan. Impedansi di sini karena ada 3. Kalau misalnya rangkaian RL berarti impedansinya gabung hambatan total dan R dan L seperti itu. Jadi menyesuaikan. Nah, berarti kita harus nyari impedansi dulu. Rumus mencari impedansi ini nih. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL. Masih ingat kan XL? Reaktansi induktif. Dikurang XC, reaktansi kapasitif. Ini hambatan pada induktor, ini hambatan pada kapasitor. Dikuadratkan. Nah, sesudah dimasukkan harganya, dapatlah akar dari 100, berarti 10. Nah, ini untuk supaya kamu agak-agak ini dikit, jangan terlalu memandang fisika itu susah. Biasanya untuk mencari impedansi ini pada umumnya itu biasanya sudah pasangan Pitagoras biasanya. Udah oleh si pembuat soal itu sudah diarahkan supaya hasilnya dalam pasangan Pitagoras 30 dengan 40, 3 dengan 6, 3 dengan 4, 6 dengan 8, kemudian 12 dengan 15 hasilnya 13, 9 dengan 40 hasilnya 41. Pokoknya dari pasang-pasangan begitu biasanya. Apalagi kalau di UTBK kan tidak boleh pakai kalkulator. Nah, sudah pasti itu pasangan Pitagoras. Gitu ya. Jadi kalau kamu udah tahu misalnya, oh ini 8, ini 4 ya, oh ini hasilnya 6 nih. Ya sudah, nggak usah ini langsung aja. Oh, hasilnya 10, langsung masukkan untuk mempersingkat waktu. Gitu ya. Nah, tapi nih ini XL dan XC itu sebenarnya kan belum ada nih, karena di soal tidak ada nilai reaktansi kapasitifnya 4 kan, tidak ada nilai tidak ada nilai reaktansi induktifnya 4 kan, di sini nggak ada nih soalnya. Tidak ada juga reaktansi kapasitifnya 10, berarti masing-masing harus cari dulu nih. Di mana reaktansi induktif itu kan kemarin rumusnya omega kali L. Kecepatan sudut atau frekuensi sudut dikali dengan induktornya. Kecepatan sudutnya kan 125 nih dari ketahui ini 125 dikali dengan L. L-nya itu adalah L-nya 32 mili-Henry. Nah, makanya dapatnya 4 di sini nih. Itu untuk XL. Kemudian XC seper omega C, itu kan ada rumusnya ya. Seper omega C. Jadi seper omeganya adalah ini tadi, kecepatan sudutnya 125 dikali C-nya 800 milifarad. 800 mikro. Ini pangkat min 6. Ini mili. Oh, salah ini nih di sini nih. Seharusnya ini mikro ya, udah benar di sini. Cuman pas diketahuinya di sini aja yang mili. Seharusnya mikro, betul. Nah, berarti mikro itu 10 pangkat minus 6. Berarti tinggal dimasukkan angka-angkanya. Dapatlah hasilnya sama dengan 10. Itu tadi yang hasilnya 10. Sehingga setelah didapatkan dalam bentuk Pitagoras seperti ini, dapat pasangan ternyata benar. 88 dengan 6. Jadi jawabannya 10. Masukkan ke sini. Berarti faktor dayanya adalah 8/10 atau 0,1. 0,8.
0,8. Tuh. Nah, udah dapat yang ini 0,8 atau 8/10. Nah, dari sini juga tadi yang sudah Ibu bilang juga tadi, udah Ibu bilang, kalau waktu kamu terbatas, kemudian kamu sudah tidak tahu lagi ingat rumusnya apa ya, nyari daya ya gitu. Nah, berarti kamu udah bisa nih kalau lihat. Jadi selalu iniin ya, tekniknya seperti itu, clue-nya juga clue-nya seperti itu. Jadi kalau udah ada 2 pertanyaan, salah satunya kamu udah dapat untuk mempersingkat waktu. Oh, lihat langsung ke optionnya. Oh, ini udah ada nih jawabannya ini. Oh, udah kalau singkat waktunya kamu ini mempersingkat waktu. Oh, udah jawaban itu. Atau jaga-jaga. Nanti saya mau ulang. Tapi kalau UTBK nggak bisa soalnya diulang ya? Harus selesai ya? Bisa nggak biasanya? Ibu lupa nih. Kalau di ujian kata kakak-kakaknya. Kata guru bimbalnya yang udah Ibu soalnya dulu nggak ikut ujian masuk perguruan. Kalau zaman Ibu dulu apa yang namanya ya? Spenmaru kali ya. Ibu dulu masih lulus kuliah itu namanya Eptanas. Lulus SMA itu namanya dulu masih Eptanas. Spenmaru kalau Ibu nggak salah dulu ya. Nah, Ibu kan nggak pernah ikut karena Ibu masuk perguruan tinggi itu melalui jalur SNPTN yang lewat, kalau zaman Ibu namanya dulu undangan. Tuh ya. Harus selesai suatu soal, nggak bisa diulang ya. Ya Pandu, Ibu nggak tahu juga sih Pandu. Gimana Pandu? Dengar-dengar ceritanya. Saya belum nyari tahu juga, Bu. Oh gitu. Nah, berarti sebenarnya kalau soalnya bisa diulang, udah untuk nanti jaga-jaga yang lain udah tandai titik aja dulu, masih bisa nanti bisa dirubah gitu. Jadi ini aja tandain aja dulu, nanti kalau bisa dirubah diulang lagi gitu. Kalau lupa rumus berikutnya, gitu. Itu tekniknya, taktiknya tuh. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk mencari P. Daya di sini bisa daya dalam rangkaian, daya yang terpakai, atau istilah lain daya disipasi. Nah, kalau ada kata daya disipasi berarti sama dengan daya yang terpakai, daya yang ada dalam rangkaian, daya yang dipergunakan dalam rangkaian. Itu sama ya. Nah, jadi P sama dengan I efektif dikali V efektif cos theta. Jadi di sini yang diambil adalah I efektifnya dikali V efektifnya cos theta. Jadi dipakai di sini faktor dayanya. Jadi dapatlah hasilnya 1152 watt itu dayanya. Atau kalau misalnya ternyata tidak perlu ditanyakan faktor daya, langsung misalnya yang ditanya itu daya, kamu bisa langsung pakai rumus ini. P sama dengan I kuadrat kali R, atau V kali I, tapi bukan yang V efektif. V yang dari persamaan, I maksimum sin omega T. V-nya V maksimum sin omega T. Nah, dari situ bisa P-nya langsung kamu dapat. Atau dari I kuadrat R. I kuadrat kali R. Nah, I kuadrat I kuadratnya kan 12. R-nya 8. Atau bisa juga apa satu lagi? V kuadrat per R ya. V kuadrat per R. 120 benar. V kuadrat per R kan betul ya. I itu V per R. Iya, V kuadrat per R. Satu lagi kalau misalnya mau pakai F ya. Pakai V. I kuadrat kali R atau kan P sama dengan bisa rumus I kuadrat kali R. Karena rumus dari hukum Ohm, V itu sama dengan I kali R, berarti kalau kita rubah R-nya, misalnya kita mau cari dari V ya, bukan dari I, berarti kita masukkan V itu sama dengan V kuadrat, berarti V kuadrat per R kuadrat. Berarti jadi rumusnya adalah V kuadrat per R, ya. Jadi boleh V kuadrat per R boleh, I kuadrat kali R boleh. Hasilnya pasti sama, 1152. Itu cara cepatnya ya. Oke. Jadi kalau tidak ditanya faktor daya disipasinya langsung bisa pakai rumus yang I kuadrat kali R atau V kuadrat per R. Paham? Ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut nih. Atau
Atau ada yang mau diulang lagi penjelasannya? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Oke, nomor 7. Sebuah benda melakukan getaran harmonik. Nah, sederhana. Oh, berarti ini mata pelajaran gerak harmonik nih. Kelas 10 semester 2 kalau oh iya. Ya, semester 2, kelas 10 semester 2. Sebuah benda melakukan getaran harmonik sederhana dengan amplitudo A. Ketika kecepatan besar benda besarnya 1/4 kecepatan maksimum, berapakah simpangannya? Nah, berarti di sini ada amplitudo, kemudian ada kecepatan, ada simpangan. Ya, ditanya di sini simpangannya pada saat kecepatan bendanya 1/4 dari kecepatan maksimum. Oke. Untuk gerak harmonik sederhana itu mungkin kamu bisa membayangkan bandul. Nih, ini ada Ibu punya kunci motor misalnya gini. Di bandul nih, kalau kita gerakkan, kita getarkan, dia merupakan gerak harmonik sederhana. Ya. Hubungannya kalau di sini ada kan amplitudo, ada simpangan, ada kecepatan. Oke, Ibu jelaskan. Amplitudo itu adalah simpangan paling jauh, simpangan maksimum. Nih, sedangkan simpangan adalah asal bergeser dari titik keseimbangan ini, itu udah namanya simpangan. Bergeser ke arah ke kanan, arah ke kiri, pokoknya asal bergeser dari titik seimbang ini, itu sudah simpangan, udah Y. Ya. Simpangannya. Sedangkan paling tinggi itu juga simpangan, tapi disebut dengan amplitudo. Jadi kalau amplitudo itu udah pasti simpangan, tapi simpangan belum tentu amplitudo. Ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah pada saat kecepatannya 1/4 kecepatan maksimum. Berarti bisa saja pada saat dia naik, yang penting bukan di titik keseimbangan, bukan di titik tertinggi. Bukan di titik keseimbangan, bukan di titik tertinggi. Berapakah simpangannya? Bahas sedikit tentang kecepatan dulu. Ingat, kecepatan terbesar itu berada pada titik keseimbangan. Itu maksimum nih, kecepatan maksimumnya di sini. Kecepatan terkecil 0 pada saat berada di amplitudo. Ingat, kalau ini kita getarkan, paling makin ke bawah itu makin besar, paling besar kecepatannya di sini, makin ke atas pelan-pelan, kecepatannya 0, baru turun lagi, makin besar, kecepatan terbesar itu pada saat melewati titik keseimbang ini, kemudian naik lagi, makin kecil, 0, baru turun lagi. Jadi, ingat, kecepatan terbesar itu pada saat melewati simpangan pada saat melewati titik keseimbangan. Jadi yang di sini ditanya adalah simpangannya pada saat kecepatannya 1/4 V maksimum. Berarti bisa pada saat naik nih 1/4-nya kecepatan maksimumnya kan ini. Kalau naik berarti ini 1/4-nya berarti 3/4. Pas turun berarti di sini 3/4-nya, ini 1/4-nya. Oke, kita lihat pembahasannya. Oke, ini dia. Untuk rumus mencari kecepatan, nih, mencari kecepatan gerak harmonik, rumusnya adalah kecepatan sudut omega dikali akar A kuadrat dikurang Y kuadrat. A itu amplitudo, Y itu simpangan. Nah, ini rumus awalnya ya, rumus dasarnya bahwa V itu kita di sini nggak usah pakai persamaan ya, karena dari diketahuinya kan sangat sederhana sekali. Jadi kita ambil dari rumus V ini aja, V sama dengan omega dikali akar A kuadrat min Y kuadrat. Itu ya. Nah, tadi disebutkan bahwa pada saat kecepatan benda itu 1/4 kecepatan maksimum. Ya, jadi masukkanlah V itu 1/4 V maksimum. Nih V-nya kan katanya tadi berapa Y-nya kalau kecepatannya 1/4 dari V maksimum. Jadi 1/4 maksimum sama dengan omega dikali akar A kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, di mana V maksimum itu kan rumusnya ini nih.
Kita tahu bahwa rumus V maksimum itu adalah amplitudo dikali, kalau kamu buka di buku catatan kelas 10 kamu, itu sudah pasti ada tertulis di situ bahwa kecepatan maksimum itu rumusnya amplitudo dikali kecepatan sudutnya. Tinggal dimasukkan nih, 1/4 A kali omega sama dengan kuadrat omega dikali akar ini. Nah, kemudian omeganya kan dihapus nih. Udah dihapus, kemudian di sini operasional matematikanya tinggal lagi nih, dikuadratkan supaya menghilangkan akar. Ini dikuadratkan, sebelah kanan juga dikuadratkan. Jadi dapatlah 1/16 A kuadrat, akarnya hilang, kemudian Y kuadratnya 15/16 A kuadrat. Y kuadrat berarti diakarkan kembali supaya Y-nya tidak kuadrat. Dapatlah 15/16 A kuadrat. A kuadratnya dikeluarkan jadi A. Nah, tinggal sederhanakan aja, 1/16 kan masih bisa disederhanakan. Kalau sudah tidak bisa lagi ya udah sampai sini. Tapi kan masih bisa 1/16 itu 1/4. Keluarkan 1/4-nya. Jadi jawabannya adalah kecepatan benda besarnya 1/4 V maksimum ketika simpangannya 1/4 akar 15 dari amplitudo. Jadi jawabannya adalah A. Paham? Ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Oke, nomor 8. Sebuah balok bermasa 1 kg menumbuk pegas yang posisi mendatarnya seperti pada gambar. Saat balok menumbuk pegas, kecepatannya 1,5 m/s dan dapat menekan pegas sejauh 10 cm. Pertanyaannya adalah K pegasnya, konstanta pegasnya. Berarti kamu udah bisa bayangin nih di sini. Oh, berarti baloknya bergerak, berarti ada kecepatannya. Berarti di sini ada energi kinetik balok. Itu biasanya. Kemudian karena baloknya bergerak menekan pegas, berarti ada pegas itu berkurang pendeknya sejauh 10 cm. Oh, berarti pegas ini ada energinya juga. Jadinya energi apa di situ yang timbul? Energi potensial pegas. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, dari konsep dasar untuk pegas, jika diganggu, jika diberi beban, kemudian ditekan, ditarik, dan sebagainya, kita tahu bahwa besarnya usaha pada pegas itu akan sama dengan perubahan energi potensialnya, akan sama dengan setara dengan energi kinetiknya, akan sama dengan gaya yang timbul dikali dengan S-nya atau delta X-nya dalam hal ini. Kalau pegasnya kan delta S. Perpindahannya itu sama dengan perubahan panjangnya ya. Nah, kita ambil dari dua benda ini. Yang pertama bendanya balok, berarti kan ada kecepatannya, berarti pasti di situ energi kinetiknya. Kemudian pegasnya ditekan, terjadi perubahan panjang sejauh 10 cm, berkurang panjangnya nih karena dia ditekan. Atau ditarik juga bisa juga, tergantung bentuk soalnya. Nah, berarti yang jelas di sini terjadi perubahan panjang. Ingat, dalam hal ini pasti timbul di situ energi potensial pegas. Kenapa? Karena dasar dari energi potensial itu adalah MGH. Semua benda yang punya ketinggian, bergerak terhadap ketinggian pasti punya energi potensial. Nah, dalam hal ini untuk pegas, ketinggiannya itu dalam bentuk perubahan panjang. Ya, sehingga di sini yang timbul adalah energi potensial pegas. Setara dengan penyebabnya, yaitu penyebabnya itu adalah balok. Balok itu bergerak, ada energinya karena dia punya kecepatan. Di situ energi kinetik. Jadi tinggal disamakan saja, disetarakan saja. Energi yang timbul pada pegas akibat adanya energi pada balok. Jadi
perubahan energi pada pegas sama dengan perubahan energi kinetik balok. Tinggal dimasukkan rumusnya. Energi potensial pegas itu rumusnya setengah K kali delta X kuadrat. Itu kan untuk pegas rumusnya setengah ya, Kx kuadrat. Atau apalagi rumus satu lagi menurut hukum dari hukum Hooke. Selain itu apa hukum itu kan rumus F sama dengan K kali X kan. Nah, energi potensial pegas selain setengah Kx kuadrat, atau bisa kamu buat pakai delta L boleh, tapi kalau biasanya pegas itu kan pertamaan panjangnya dalam bentuk X biasanya disimbolkan. Kecuali kalau misalnya bandul, pertamaan panjangnya sering disimbolkan juga dengan delta L. Nah, kalau ini sering disebut dengan delta X. Selain itu, karena menurut hukum Hooke bahwa F itu K dikali X, kalau kita masukkan K-nya, itu rumusnya setengah Fx. Jadi ada dua rumus energi potensial, setengah Kx kuadrat atau setengah Fx. Nah, kenapa di sini dipakai setengah Kx kuadrat? Karena yang ditanya itu adalah konstantanya, bukan gayanya. Kalau gaya yang ditanya berarti kita pakai rumus ini. Jadi pakai rumus setengah Kx kuadrat sama dengan setengah MV kuadrat. Nih, setengah MV kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan angka-angkanya. Setengahnya dicoret, K-nya yang ditanya, delta X-nya, tadi kan perubahan panjangnya berkurangnya, memepetnya berkurang itu 10 cm atau 0,1. Kemudian masanya 1, kecepatan balok itu menumbuk dari pegasnya 1,5 kuadrat. 1,5 dikuadratkan. Jadi jawabannya 225 Newton per meter. Kira-kira bisa paham? Lanjut? Lanjut ya. Iya Bu, lanjut. Oke, lanjut. Ke kalor. Kita pelajaran kalor ini kalau nggak salah kelas kelas berapa ya, lupa. 10 ya? 10. Kalor itu kalor 10 semester 2. Nah, ini nih kamu mungkin agak kerja keras juga nih anak-anak Ibu tahun ini nih, karena selama pandemi itu beberapa materi itu dikurangin kan, ada beberapa materi yang tidak yang dihilangkan selama pandemi. Tapi setahu Ibu untuk UTBK, nggak tahu di tahun ini ya, tapi kalau tahun kemarin tetap semua materi itu dimasukkan. Berarti mau nggak mau, suka nggak suka, walaupun kemarin ini di kelas 10 materi kalor dihilangkan. Belajar nggak kita kalor? Ibu lupa nih. Belajar nggak kemarin Pandu? Ini. Kayaknya belajar. Belajar ya kalor ya. Oh, jadi ya syukurlah berarti udah ini sih, tinggal mengulang memorinya aja ya. Ada beberapa yang dihapus, kalau nggak salah sih gelombang cahaya itu nggak ada, tapi biasanya ini di UTBK ya tetap diajarkan. Makanya mau nggak mau nanti kamu harus siap lahir batin, semua materi itu harus kamu lahap tuh. Ya, semoga saja tidak sampai ke UTBK ya, pada saat SNM udah lolos sesuai dengan jurusan yang diinginin lagi. Amin, mudah-mudahan ya. Jadi sebanyak 36 gram es min 6 derajat Celcius di dalam kalorimeter. Kalorimeter itu adalah alat untuk mengukur besarnya kalor pada suatu zat yang memiliki kapasitas kalor 27 kal per K jika ke dalamnya dituangkan sejumlah alkohol bersuhu 50 derajat Celcius yang besar kalor jenisnya adalah 0,58 dan menyebabkan suhu kesetimbangannya sebesar 8 derajat Celcius, maka massa alkohol dituangkan tersebut besar sebanyak. Jadi suhu campurannya udah diketahui nih. Oke. Ini kalau seperti ini ada 2 atau lebih dicampur, ini ingat nggak azas apa nih? Hukum apa nih? Ada ingat nggak? 2 zat dicampurkan, cair dengan cair atau cair dengan padat?
Kalau padat dengan padat susah bercampur, suhunya bisa nyatu. Tapi biasanya cair dengan cair, cair dengan padat. Bisa air, bisa alkohol, bisa apa namanya sirup dan sebagainya. Bisa minyak. Pokoknya satu padat, satu cair, satu cair, satu cair. Nggak bisa dua-duanya padat. Itu apa, ingat nggak? Itu azas apa sih kalau dicampur itu dia akan terbentuk suhu campuran baru. Masih ingat nggak azas apa? Orang hitam itu loh, masih ingat nggak? Azas Black bukan Bu? Black. Azas Black, ya betul sekali. Azas Black. Bahwa apabila dua atau lebih zat padat maupun zat padat dengan zat cair atau zat cair dengan zat cair dicampur dengan suhu yang berbeda, maka akan terbentuk suhu campuran yang baru dengan kalor yang lebih tinggi melepas kalor dan kalor yang lebih rendah akan menerima kalor. Sehingga menurut azas Black, besarnya kalor yang dilepas sama dengan besarnya kalor yang diterima. Besarnya kalor yang dilepas sama dengan besarnya kalor yang diterima. Itu menurut azas Black. Nah, tapi kita lihat dulu yang menerima yang mana, yang melepas yang mana. Kita lihat dulu. Di sini kalau dari cerita soalnya, zatnya ada 3. Yang pertama ada S, yang kedua ada kalorimeter, yang ketiga ada alkohol. Jadi zatnya ada 3. Ya. Nah, kadang kalau zatnya ada 2, biasanya kadang sebenarnya zatnya nggak bisa 2, itu minimal seharusnya kalau secara praktek pasti 3. Kenapa? Karena benda itu pasti ada di dalam wadah. Wadahnya itu juga mempengaruhi, tapi kadang di soal wadahnya diabaikan. Makanya kadang kalau kamu melakukan praktek, kalau dicampur air dengan air, di dalam beker gelas atau dalam suatu tempat kalorimeter misalnya apa, kamu tidak pertimbangkan alat bahannya dalam gelas. Kalau beker gelas kan sudah diketahui itu berapa kalorimeternya, bisa kamu langsung hitung. Dalam gelas biasa misalnya, kamu kan nggak tahu berapa kalorimeternya, jadi kamu cuma mempertimbangkan 2 air dengan air kamu campur jadi 1. Kemudian kamu ukur suhunya dengan termometer. Dapatlah secara praktek hasilnya sekian derajat, misalnya 10 derajat. Begitu kamu hitung, kok hasilnya nggak sama ya, 10 beda. Kenapa? Karena itu tadi tempatnya itu juga sebenarnya ada pengaruhnya, tapi kadang secara hitungan kita abaikan gitu. Tapi di soal ini kebetulan ada datanya, tempat wadahnya itu yang kalorimeter itu ada datanya, berarti harus kita masukkan. Makanya sehingga bendanya jadi 3. Oke, bisa dipaham ya? Jadi bendanya ada 3. Sekarang tinggal kita tentukan yang mana sih zat yang menerima kalor itu, yang mana sih zat yang melepas kalor. Kita lihat nih. Air ada di dalam kalorimeter. S ada di dalam kalorimeter. Ini ada S, ada di dalam kalorimeter nih, kalorimeternya. Kemudian dituangin ke dalamnya alkohol. Berarti dari peristiwa itu, dari narasinya kita tahu bahwa berarti air dengan kalorimeter itu. Kita lihat dulu suhunya. Nah, kita lihat dulu suhunya. S itu -6, alkohol itu 50 derajat. Udah pasti nih. S aja sangat dingin. S itu sangat dingin, berarti pasti S itu menerima kalor. Sedangkan alkohol melepas kalor. Nah, berarti karena kalorimeter itu ada berisi S, berarti yang menerima kalor nih ada 2 nih. Yang satu sebelah sini deh biar supaya sama dengan yang menerima. Jadi yang menerima itu ada 2. Yang satu S, yang satu lagi kalorimeter. Yang memberi adalah alkohol. Itulah yang melepas. Oke, berarti kita dapat sudah bentuk rumusnya bahwa Q lepasnya alkohol, yang menerimanya S dengan kalorimeter. Jadi ada 2 benda yang menerima sama kalorimeter. Nah, tinggal kita masukkan rumus-rumusnya. Ingat, rumus kalor ada 3. Yang paling fenomenal itu rumus macet. Q sama dengan MC delta T. Kamu bilang rumus macet gitu ya. Itu yang pertama. Rumus yang kedua, kalau dia berubah wujud. Kalau ini kan berubah suhu. Kalau dia berubah wujud, rumusnya adalah bisa M kali kalor lebur
bisa M sama dengan kalor didih, bisa M kali kalor uap. Kan bisa berubah wujud itu kan bisa melebur, bisa menguap, bisa mendidih, menyublin, apalagi mengkristal. Tapi di sini kan yang sering kalau dalam hitungan kalau nggak melebur, mendidih, menguap. Yang paling sering itu adalah melebur dan mendidih. Gitu ya. Jadi ada kalor leburnya, ada kalor didihnya. Kebetulan di sini kalor leburnya diketahui kan. Kalor leburnya nggak diketahui ya. Tapi kita tahu bahwa kalor lebur S itu kan ada harganya 80. Kalau dalam SI. Kalau bukan dalam SI, berapa ya? Lupa Ibu, 334 ya. Ya 334 kalau nggak salah. Nih, ini biasanya yang 80 itu kebetulan di sini tidak diketahui di soal. Berarti mau nggak mau kamu harus tahu nih. Ini kan satuannya di dalam semua dalam CGS. Oke, nanti kita singgung lagi yang tadi itu tentang kalor lebur. Jadi tinggal kita masukkan nih Q alkohol sama dengan M C delta T. Kenapa? Karena kita pakai rumus bukan yang rumus M kali KL atau satu lagi rumusnya C kali delta T. Tulisin deh. Jadi rumus kalor itu secara umum ada 3. Yang pertama yang kamu sebut rumus macet tadi, M C delta T. Rumus yang kedua adalah M kali KL, KD, KU. Atau L, kalau situ kan pakai L saja boleh sih. Kalor ini simbol untuk kalor lebur, kalor uap, kalor didih, kalor apalagi nyublin, tapi itu kan jarang ya, nggak pernah kita di iniin. Ini paling kalor lebur, kalor uap, kalor didih. Jadi boleh KL, boleh L, boleh D, boleh U, tergantung ininya. Tidak ada ketentuan yang besarannya itu mewajibkan satu ini sama. Kalau panjang kalau masa kan pasti M. Nah kalau ini bisa beda-beda ininya, tergantung kepada pemakainya. Boleh L, boleh KL. Oke, itu yang kedua. Kemudian rumus yang ketiga adalah C dikali delta T. C besar ya, karena ada C besar, ada C kecil. C kecil itu kalor jenis, kalau C besar itu kapasitas kalor. Jadi ada 3 rumusnya. Rumus inilah yang nanti kita masukkan ke 3 kalor ini. Q ini. Kita lihat. Yang pertama yang melepas tadi Q alkohol. Nah, kita pakai di sini dipakainya rumus MC delta T. Kenapa? Karena alkohol itu terjadi perubahan suhu dari 50 turun menjadi 8. Ini 8 kan? Dari 50 turun jadi 8. Jadi terjadi perubahan suhu. Kalau terjadi perubahan suhu berarti kita pakai rumus macet ini. Kemudian yang berikutnya S. Nah, S ini melalui berapa proses? Melalui berapa proses. Kenapa? Karena S-nya bukan langsung ujuk-ujuk menjadi air. S itu dia berubah wujud dulu. Dari minus 6, kebetulan di sini kan soalnya minus 6 derajat menjadi 0 derajat. Kemudian dia melebur menjadi air. Dari air 0 derajat berubah lagi menjadi 8. Nanti suhu campuran terakhirnya kan 8. Jadi ada prosesnya. Nah, gini Ibu, buat ilustrasinya seperti ini. S 0,6. S 0,6 derajat nih di sini nih. Kemudian naik suhunya menjadi ini 0 derajat. Sebesar kalor yang dibutuhkan sebesar Q. Oke, kelihatan nggak Ibu tulis nih? Sambil kalau walaupun agak buram tapi makanya sambil Ibu omongin, sambil Ibu gambar, sambil Ibu omongin supaya tapi diperhatikan biar karena kelihatan agak buram kan jadi harus benar fokus. Jadi S yang min 6 derajat karena tadi sudah bercampur dengan alkohol, dia kan langsung naik tuh suhunya. Langsung naik suhunya dari min 6 menjadi 0 derajat. Oke, itu berarti dibutuhkan kalor Q1. Kemudian dia berubah menjadi air, namanya melebur. Nih, melebur nih. Dibutuhkan Q2. Q2 di sini, pakai kalor lebur. Di sini tidak terjadi perubahan suhu, tapi terjadi perubahan wujud dari padat menjadi cair. Ya. Nah, kemudian karena tadi suhu campurannya 8 berarti semuanya berubah menjadi air. Ini udah jadi air nih di sini nih. Berubah wujud dari es menjadi air sehingga suhunya menjadi 8 derajat Celcius. Sehingga di sini dibutuhkan kalor Q3.
Ya, jadi S awalnya itu yang min 6 nanti menjadi air 8 menjadi mengalami 3 tahap proses Q1, Q2, Q3. Nah, kita lihat di penyelesaiannya. Kita lihat di penyelesaiannya ini. Yang Q1-nya ini, nih lihat yang Ibu tunjuk, kelihatan yang Ibu tunjuk ya. Nah, ini Q2-nya. Ini Q3-nya. Jadi yang ada 3 dekat-dekat ini adalah untuk S. Yang terakhir ini untuk kalorimeter, Q-kalorimeternya. Kan ada 4 jadinya. Jadi S-nya 3 proses nih. Proses 1 Q1 berubah min 6 jadi 0. Jadi rumusnya adalah rumus macet. Kenapa? Karena terjadi perubahan suhu. Massa S dikali kalor jenis S. Ingat kalor jenis S itu 0,5. Dikali dengan perubahan suhu. Ibu mau tanya dulu, ini kan dalam CGS ya, kal per derajat Celcius ini gram, kal per gram derajat Celcius, bukan dalam joule kilogram Kelvin. Nah, S itu kan 0,5. Kalau misalnya dalam SI, sebelum kita lanjutin, Ibu mau nanya, kalau dalam SI berapa ininya CS? Ingat nggak? 2000 berapa biasanya? Ini kan dalam CGS nih, kalau dalam MKS-nya berapa? 2000 ingat nggak? Lupa, Bu. Lupa, 2100. Harus diingat ini ya. Karena di dalam soal itu jarang dibuat itu, kecuali kalau di UAS mungkin Ibu akan buat, tapi kalau di UTBK Ibu yakin kebanyakan kan tingkat kesulitannya lebih ini. Jadi kamu harus tahu massa jenis S berapa kalau dalam SI, kalau dalam CGS berapa, kalau dalam CGS itu 0,5, kalau dalam MKS atau SI itu 2100 gitu ya. Oke, nah dikali perubahan suhu. Perubahan suhunya kan dari min 6 ke 0. Berarti 0 dikurang min 6. 0 dikurang min 6. Oke, ditambah Q2. Q2-nya itu dia melebur tadi. Berarti rumusnya yang nomor 2 ini. Massa dikali dengan massa S dikali dengan kalor lebur S. Kalor lebur S itu 80. Nah, ini juga satu lagi nih harus kamu tahu. Ibu yakin di UTBK juga tidak akan ditulis, jarang ditulis. Kalau di USBN aja dulu sekali ditulis sekali enggak. Di UNBK aja kadang ditulis kadang enggak, apalagi di UTBK. Tingkat kesulitannya lebih ini. Jadi kamu harus tahu tadi massa jenis S, kemudian kalor lebur S, massa jenis S itu dalam CGS 0,5, kalau dalam SI 2100, kalor lebur S itu 80 gram per derajat Celcius, kalau di dalam SI 3340. Ya, kalau nggak salah nanti tolong cek ya. Ini nanti pokoknya kamu buat catatan, kamu harus tahu. Bikin catatan, kalau materi ini buat di atasnya itu, konstanta itu buat di atas catatan kamu. Kan kamu punya buku PM tuh, atau punya buku bimbel. Jadi kalau materinya tentang kalor, nah tambahin di atasnya itu kalor jenis air, kalor jenis es, kalor lebur S, dalam SI, kemudian dalam CGS, nah harus kamu tulis. Ya. Oke, kemudian tahap yang ketiga, nih tahap yang ketiga, Q3-nya. Di sini kan tahap ketiga terjadi perubahan suhu lagi dari 0 menjadi 8 nanti suhu campurannya terakhir. Berarti pakai rumus macet lagi nih. Hanya M massa S dikali CA. Nah, kenapa CA bukan CE? Kan tadi S. Nah, ini harus kamu hati-hati nih. Lihat nih konsepnya nih. Lihat kenyataannya, kenapa di situ pakai CA bukan pakai CE lagi? Karena pada saat di sini S itu sudah melebur menjadi air. Berarti di situ yang berlaku adalah kalor jenis air, bukan kalor jenis S lagi. Kecuali kalau di sini dia masih murni S tahap satunya. Benar, kalor jenis S.
Tapi di sini sudah jadi air dia. Jadi jangan salah, diingat-ingat banget itu, hati-hati. Ya, karena di sini ada pemahamannya, ada sedikit teori atau konsepnya yang harus jangan sampai salah. Jadi di sini masukkan kalor jenis air sebesar 1. Oke. Nah, kalau dalam CGS, kalau dalam MKS berapa? SI-nya 4.000. Ingat? Tinggal 2 kali dari S saja. 4.200. Tuh ya, nanti diingat ya, udah pada lupa ya. Nanti dibuat catatan khususnya, tambahin nanti catatannya. Jadi 36 dikali 1 dikali dengan perubahan suhu yang dialami. Nih, perubahan suhu yang dialami oleh air tadi yang asalnya dari S, kan ini udah 0. Menjadi 8 suhu campurannya. Berarti 8 dikurang 0. Nih, 8 dikurang 0. Tuh, itu baru selesai untuk S. Berarti ada 3 nih S-nya, ada 3 tahap. Baru berikutnya untuk kalorimeter. Di soal tidak diketahui berapa masanya, tapi diketahui kapasitas kalornya. Kapasitas kalornya berarti kita pakai rumus nomor 3 ini. Untuk kalorimeter rumusnya C dikali delta T. Nah, C-nya 27 kal per K, kemudian suhunya 8 dikurang min 6. Kenapa 8 dikurang min 6? Oke. Kenapa 8 kurang 6, min 6? Berarti suhu awal dari kalorimeter dianggap sama dengan suhu awal S. Kenapa? Karena kalorimeter itu berisi es yang suhunya 06. Jadi dianggap secara teori suhunya itu sama. Walaupun seperti Ibu bilang tadi dari awal tadi pasti tidak sama. Karena kalorimeter itu pasti dipengaruhi oleh juga suhu luar. Nggak mungkin sama persis dengan suhu es. Tapi di dalam hitungan dibuat sama. Sehingga, ulangi lagi tadi seperti yang Ibu bilang tadi, kalau kamu melakukan praktek, kamu bandingkan antara hasil hitungan kamu dengan hasil praktek kamu pasti berbeda. Tapi nggak terlalu jauh sih bedanya. Kenapa bisa berbeda? Karena itu tadi, kalau secara praktek dianggap suhu kalorimeter itu sama dengan suhu es, tidak dianggap dipengaruhi oleh suhu luar, sedangkan pada kenyataannya pasti berbeda, gitu ya. Tapi di sini dalam ini dianggap. Jadi suhu awalnya adalah min 6, suhu akhirnya 8. Gitu. Jadi kalau Ibu buat gambar ilustrasinya di sini, saya nggak usah pusing. Ini alkohol. Alkoholnya turun, suhunya menjadi 8. Ini suhu campuran nih, TC. Nah, suhu awal dari kalau alkohol ini adalah T awalnya, T1-nya, sini T2-nya atau TC-nya adalah 50 derajat Celcius. Berarti ini turun suhunya, ini naik suhunya. Yang satu air, yang satu lagi adalah kalorimeter. Ya, sama-sama bergabung menjadi suhunya 8. Itu ya. Oke, nah, tinggal masukkan nih tinggal diolah nih, udah dimasukkan angka-angkanya. Hasilnya ini kita kan mau nyari M-nya. Semua C-nya A, C aluminium alkohol ada, kemudian C air sudah kita tahu, CS, C air, kemudian kalor lebur sudah tahu, dapatlah hasilnya di sini M 24,36 M sama dengan 3.654, sehingga setelah dimasukkan M sama dengan 150 gram. Jadi jawabannya B. Panjang ya? Kira-kira paham tidak? Ada pertanyaan? Sulit tidak? Tidak ya? Gampang ya? Lumayan, Bu. Ibu tadi ya Allah, ini Ibu malah nggak rekam yang ini ya. Ibu rekam nggak sih? Oh ya, Ibu rekam ya, maaf. Iya. Bisa paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Bu. Tidak.
Paham ya? Semoga bisa dipahami. Terus kalau ada soal yang model lain, tipenya sama tapi ada variasi soal model lain, semoga kamu bisa bisa mengerjakan soal juga gitu. Ya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Mudah-mudahan bisa 5 soal lagi nih. Nomor 10. Kita ini alat optik nih. Udah langsung ke ini aja nih. Oke. Terdapat 2 lensa plan konveks sejenis. Tahu tuh plan konveks apa tuh? Kan lensa ada konveks, ada konkav, ada plan konveks, ada plan konkav, ada konveks-konveks, ada konkav-konkav, ada konveks-konkav. Pernah dengar nggak? Konveks itu cembung, konkav itu cekung, plan itu datar. Jadi yang Ibu bacakan tadi berarti ada yang ada yang cembung-cembung, ada yang cekung-cekung, ada yang datar cekung, ada datar cembung, ada yang cembung cekung. Tuh kan? Tadi pakai istilah konveks. Konveks itu berarti cembung. Konkav cekung. Plan datar. Kan pernah dulu kamu nggak belajar cahaya ya. Kaca plan paralel. Kaca plan paralel. Jadi seperti balok es itu termasuk kaca, boleh dikatakan salah satu kaca plan paralel. Balok es itu bisa kan memantulkan, meneruskan cahaya atau memantulkan cahaya. Kalau di bawahnya kita kasih benda yang menghalangi cahaya, jadi dia bisa memantulkan. Atau kalau misalnya kita senter, dia bisa membiaskan cahaya langsung ke bawah. Itu boleh dikatakan kaca plan, datar, atas bawahnya datar. Plan paralel, paralel itu berarti 2 kan, 2 plan, 2 datar. Tuh. Gitu ya. Jadi terdapat 2 lensa plan konveks sejenis, berarti satu plan konveks, satu datar cembung, satu lagi juga datar cembung. Ini ada gambarnya nih ya. Bila sebuah benda diletakkan 20 cm di kiri salah satu lensa plan konveks tersebut, maka terbentuklah bayangan 40 cm. Ini berarti SO-nya, ini berarti SI-nya. Kan di lensa atau di mikroskop alat optik kan kita belajar itu jarak layar ke lensa itu jarak benda ke lensa itu adalah SO, jarak apalagi jarak bayangan ke lensa itu biasanya pakai S aksen gitu ya. Nah, di kanan mana tadi nih? Maka terbentuklah bayangan 40 cm di kanan lensa plan konveks, berarti di belakang sininya, sebelah kanan sininya. Disusun bersentuhan sehingga membentuk sebuah lensa bikonveks. Mana sih kalimatnya? Kemudian kedua lensa plan konveks disusun bersentuhan sehingga membentuk sebuah lensa bikonveks. Disusun bersentuhan, jadi yang datarnya itu disatuin. Tuh, jadi 2 bikonveks. Jika benda berada 2 cm di kiri lensa bikonveks tersebut, letak bayangannya yang terbentuk adalah gitu. Jadi pertamanya hanya satu lensa, terbentuklah bayangan 40. Kemudian jika digabung 2 lensa, plannya itu digabung jadi satu sehingga kiri kanan yang konveksnya, berarti bendanya juga tetap 20 cm di kiri lensa bikonveksnya, maka tentukanlah bayangannya. Nah, itu pertanyaannya. Oke. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, berarti kita cari dulu untuk yang plan konveksnya berarti ya, fokusnya. Kita kan belum tahu fokusnya, tapi kita tadi udah dapat berapa jarak bayangannya, kemudian berapa jarak bendanya. Jarak bendanya tadi 20, jarak bayangannya 40. Supaya kita cari dulu fokusnya. Kan di sini tidak ada keterangan fokusnya. Nah, dari rumus 1/F
sama dengan 1/, SO ditambah 1/, SI. F itu adalah titik fokus atau titik api, SO tadi adalah jarak lensa ke benda, SI adalah jarak lensa ke bayangan. S atau S aksen bisa juga kadang buat S-nya. Kalau S pasangan S dengan S aksen, S-nya itu jarak benda, S aksennya jarak bayangan. Di sini dibuatnya SO dengan SI. SO itu jarak benda, SI itu jarak bayangan. Dapatlah fokus lensa plan konveknya 40 dikali 40 per 3 cm. Itu ya. Nah, sekarang model yang kedua kejadian yang kedua tadi, dua plan konveks itu disatukan menjadi satu dengan di tengah-tengahnya plannya yang digabung ya, yang digabung. Jadi bentuknya jadi seperti anggap aja ini bagus. Nah, bentuknya seperti ini. Ini plannya ada di sini, di satu ini. Nah, ini konveksnya di sini. Cembungnya ke kanan dan cembungnya ke kiri. Jadi dijadiin satu. Nah, berarti fokusnya juga fokus gabungan. Nah, kita cari dulu fokus gabungannya. Ya, fokus gabungannya bahwa 1/F1 tambah 1/F2. Karena dia sama, berarti 2/F. 2/F kan sama-sama plan konveks kan, jenisnya sama, bentuknya sama, sama-sama plan konveks, jadi tinggal dikalikan dikalikan 2 saja, tapi karena 1/F jadi dibalik ya, 40 bukan 80 per 3 tapi 6 per 40 atau 40 per 6 karena sepernya ya dibalik. F-nya 60 per 6 atau 1/F-nya 6 per 40. Dapatlah ini fokus gabungannya. Nah, setelah itu baru kita cari SI-nya, karena tanya berarti kan bayangannya sekarang terletak berapa jaraknya gitu. Bendanya tetap jaraknya 20 cm. Sekarang letak bayangannya yang dicari. Kita pergunakan lagi rumus dasar lensa atau rumus dasar cermin. Cermin juga kan sama rumusnya seperti ini. 1/, fokus sama dengan 1/, SO tambah 1/, SI. Nah, tinggal masukkan nih. Fokusnya fokus gabungan, kemudian jarak bendanya 20, jarak bayangannya itu yang ditanya, hasilnya adalah 10 cm. Berada di kanan lensa. Kira-kira kenapa sih berada di kanan lensa? Karena sifat dari lensa lensa bikonveks atau cembung itu adalah menyebarkan. Jadi sehingga bayangannya itu jatuh di sebelahnya. Itu ya, bayangannya itu jatuh di sebelahnya. 10 cm di kanan lensa. Jadi sebelahnya itu jatuhnya. Itu. Oke. Paham? 11.27. Ada pertanyaan? Kita bisa satu soal lagi nih teori, ya. Satu soal lagi ya teori ya. Nih 11.27. Oke. Ya. Oke, Bu. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Teori nih. Teori kadang sulit, kadang ada yang pintar. Bu, saya nilainya ini. Teorinya salah semua. Kadang begitu, kamu lalai kadang dengan teorinya. Terlalu fokus dengan hitungannya. Padahal fisika itu juga kan ada konsepnya. Makanya ada teorinya. Jadi, yang pertama, pernyataan pertama. Seorang anak berlari di tempat melakukan usaha yang nilainya 0. Seorang anak berlari di tempat melakukan usaha yang nilainya 0. Oke. 2. Seorang yang berenang dari satu sisi ke sisi kolam yang lain melakukan usaha yang nilainya positif. Jadi dia berenang, menyeberangin, bernilai positif. Ketiga, seorang anak yang berlari mengiringi lapangan sebanyak 5 kali melakukan usaha yang nilainya 0 karena posisi awal sama dengan posisi akhir.
Yang keempat, seorang yang sedang berjalan di kelas menuju ke taman melakukan usaha yang nilainya positif. Kira-kira pernyataan yang benar itu pernyataan yang mana? 1, 2, 3 kah? Ibu nggak ngeliatin pembahasannya nih. Sebenarnya dari sini kita juga bisa tahu nih dari konsep dasar usaha. Apakah 1, 2, 3, 1 dan 3, 2 dan 4, atau semuanya benar? Ayo, siapa yang mau ngasih komentar? Yuk, Ibu mau dengar komentar dari kalian. Udah soal terakhir ini. Sisanya nanti Ibu, ini akan Ibu share di GCR ya. Karena sampai 24 soalnya sudah Ibu ada jawabannya, udah Ibu cantumin, tapi yang kemarin di GCR itu yang tadi Ibu share di GCR itu belum ada jawabannya. Jadi nanti Ibu share ke GCR-nya kalian nanti ke kelas B. Ini semuanya Ibu share. Jadi bisa nanti di-download, diambil, di-print untuk dipelajari. Gimana? Ayo Ibu minta komentarnya nih, satu soal nih. Yang mana jawabannya? Apakah pernyataan satu benar? Seorang anak yang berlari di tempat melakukan usaha yang nilainya 0. Benar nggak usaha anak itu 0? Padahal dia udah berpeluh-peluh nih. Kan kalau berlari di tempat walaupun pelan, kalau lama juga berpeluh kan? Apakah dia usahanya 0? Halo? Iya. Iya? Apa tidak? Iya, Bu, Iya kayaknya. bukan, Bu. Iya, bukan. Kira-kira kenapa iya? Nggak ada perpindahannya. Nggak ada perpindahannya, Iya, berpindah betul tempat. sekali. Betul sekali. Ingat, W itu ada apabila ada perpindahan. Kenapa? Karena W sama dengan F kali S. Ya, berapapun usaha yang kamu lakukan, apapun usaha yang kamu lakukan, berapa besar pun, tapi tidak pindah-pindah, mau sampai keringat dingin, kalau secara fisika beda dengan secara ekonomi nih, beda dengan usaha kalau dalam kehidupan sehari-hari kita. Sampai berkeringat dingin pun kamu melakukan usaha mendorong suatu meja, tapi meja itu tidak pindah, kamu berlari di tempat sampai keringat dingin, sampai mau pingsan, tapi tidak pindah-pindah. Secara fisika dianggap usahanya itu 0. Ingat ya, di kata kuncinya nih. Gampang, tapi kalau lupa, salah jadinya konsepnya, pengertiannya. Berarti nomor 1 benar. Yang kedua, seorang yang berenang dari satu sisi kolam ke sisi kolam yang lain melakukan usaha yang nilainya positif. Betulkah? Betul, Bu. Ya betul sekali. Jika kita melakukan gerakan berenang, salah satunya berjalan, kemudian menghasilkan perpindahan, itu pasti usahanya positif. Ya, pasti usahanya positif. Oke, kecuali kamu sudah maju nih, kemudian diperhitungkan, kemudian kamu mundur melewati arah yang tadi. Kamu misalnya berada di suatu titik, kemudian kamu berjalan ke depan 10 meter. Kemudian kamu mundur lagi 15 meter. Nah, di sini ada pengurangan gaya. Nah, baru itu. Tapi kalau kamu bergerak maju ataupun mundur, tapi tidak dipermasalahkan yang lainnya, mundurnya tidak melewati dari tempat asal tadi, berarti boleh kamu katakan asal bergerak lah. Asal bergerak, menghasilkan berpindah, itu berarti usahanya positif. Ya, berarti 2 betul. 3, seorang anak yang berlari mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali. Berarti konsepnya sama dengan nomor 1 ya. Yang nilainya 0, usahanya nilainya 0 karena posisi awalnya dan akhirnya sama. Ya, sama bukan sih tulisnya. Ya sama ya, ketutup sama ini. Berarti hasilnya usahanya 0, betul? Betul? Betul, Bu. Betul, berarti 3 juga betul. 4, seorang yang sedang berjalan dari kelas menuju ke taman melakukan usaha yang nilainya positif. Betul ya? Sama dengan yang konsep nomor 2. Yang bergerak, melakukan gerakan, berpindah, kemudian terjadi ada perpindahannya. Ya,
bergerak, kemudian ada perpindahannya, berarti pasti nilai W-nya positif. Berarti 1 benar, 2 benar, 3 benar, 4 benar, berarti semua jawabannya benar. Berarti jawabannya benar nggak sih? Coba kita lihat. Mana tahu kuncinya salah. Berarti jawabannya adalah yang E. Ya. Jawabannya ya E, ya betul ya. Oke. Cukup? Apa mau lanjut sampai jam 1? Cukup, Bu. Cukup. Cukup ya. Oke, jangan tutup ini dulu, kita tutup dulu, kita berdoa dulu. Tadi kan dimulai dengan doa. Ibu tutup dulu nih ya. Oke, masih pada ada semua kan? Sebelum kita berpisah menutup libur, buka dong. Sebelum ini buka dong. Ininya kan nggak harus pakai baju seragam, pakai baju buka dong. Kita bertatap muka dulu, Bu, pengen lihat. Buka kameranya. Hari ini siang sampai besok kita libur, Senin masuk kembali. Ayo kameranya dibuka. Ayo sambil dibuka kameranya ya, sambil Ibu ngomong. Nggak usah jangan ditutup kameranya. Baik, anak-anak Ibu semua kelas 12 IPA 3 tambah IPA 12 IPA 1 dan 12 IPA 4. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan ada manfaatnya, ada ada hasil yang kamu dapatkan. Kemudian kamu nanti yang apa yang Ibu sampaikan juga dipelajari lagi, yang Ibu share nanti tolong di-download, tolong dipelajari lebih lanjut karena pasti banyak model-model soal lain yang akan kamu materi lain masih banyak yang belum dibahas di sini. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita dapatkan tadi, apa yang kita pelajari tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak Ibu. Selamat berlibur, selamat beristirahat. Ibu mohon maaf jika dalam penyampaian Ibu tidak pada tempatnya atau ada kata-kata Ibu yang menyinggung perasaan kamu. Ibu mohon dibukakan pintu maaf. Sekian, terima kasih. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, waalaikumsalam.